Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto, jurusan Manajemen Bisnis Syariah 22A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana jalannya operasional asuransi syariah. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Asuransi Syariah. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya. Baik, masuk ke tabel of contents. Adapun pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama itu ada pendahuluan, kedua ada prinsip-prinsip asuransi syariah, kemudian model operasional asuransi syariah, kemudian proses operasional asuransi syariah, kemudian ada keunggulan asuransi syariah, dan ada tantangan dalam operasional asuransi syariah. Kemudian ada studi kasusnya untuk menyempurnakan materi ini dan kesimpulan. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan pendahuluan. Baik, masuk ke pendahuluan. Asuransi syariah, takmin, takaful, takdamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang. Pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Pendapat ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah nomor 21 DSN MUI 2021. Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong, di mana setiap orang itu diwajibkan tolong-menolong, apalagi umat Islam atau ta'awuni, dan melindungi takafuli di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana atau dana tabaru yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Kemudian masuk ke prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama itu ada tolong-menolong, ta'awun. Peserta saling membantu dalam menghadapi risiko yang terjadi. Dana yang terkumpul dari peserta digunakan untuk menanggung risiko satu sama lain secara adil dan transparan. Yang kedua, keuntungan bersama atau musyarakah. Peserta berpartisipasi dalam pembagian keuntungan atau hasil investasi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dalam hal ini teman-teman, perusahaan asuransi syariah berperan sebagai pengelola dana dan bukan sebagai pihak yang memperoleh keuntungan sepihak. Kemudian kepastian, tawakul Allah. Operasional asuransi syariah menghindari ketidakpastian, gharar, dan perjudian masyir. Kontrak dan transaksi harus jelas dan tidak mengandung unsur spekulasi. Kemudian menghindari riba. Dana yang dikelola tidak boleh memperoleh bunga atau keuntungan yang bersifat riba. Investasi syariah dilakukan hanya dalam sektor-sektor yang halal menurut syariah. Jadi, asuransi syariah tidak digunakan sektor-sektor yang halal seperti membuka karaoke, perjudian, klub-klub, dan lain sebagainya. Tapi digunakan untuk sektor-sektor halal yang halal seperti pondok pesantren dan lain-lain. Kemudian pengelolaan dana yang transparan. Prinsip-prinsip asuransi syariah juga memegang pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan, di mana dengan transparan dengan akuntabilitas tinggi agar menarik peserta merasa aman dan percaya pada sistem yang dijalankan. Adapun model operasional asuransi syariah. Yang pertama, model tabarru atau donasi. Pada model ini, dana yang disetor oleh peserta akan dikumpulkan dalam bentuk dana tabarru, yang artinya dana tersebut digunakan untuk saling membantu antara peserta yang mengalami musibah. Dana tabarru tidak dimaksud untuk keuntungan perusahaan, tapi hanya untuk kepentingan bersama. Yang kedua ada model makalah bil ujroh atau keagenan dalam imbalan. Dalam model ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil atau agen dari peserta untuk mengelola dana dan melakukan pembayaran klaim. Sebagai imbalan, perusahaan asuransi mendapatkan fee atau ujroh, biaya jasa. Kemudian ada model mudharabah atau bagi hasil. Nah, di mana dalam model ini mudharabah, perusahaan asuransi dan peserta berbagi hasil investasi dana asuransi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama. Perusahaan bertindak sebagai pengelola, sedangkan peserta berperan sebagai pemilik dana. Jadi di sini ada beberapa model operasional asuransi syariah, teman-teman. Kemudian ada proses operasional asuransi syariah.
Yang pertama itu ada pendaftaran peserta, di mana peserta melakukan pendaftaran dan memiliki produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian peserta kemudian menandatangani kontrak yang mengikat dan berisi ketentuan mengenai premi, manfaat, dan hak serta kewajiban. Nah, kemudian proses yang kedua yaitu pengumpulan dana, di mana peserta membayar premi yang akan dikumpulkan oleh perusahaan asuransi. Dana ini akan dialokasikan ke dalam dua kategori, yaitu dana tabaru untuk membantu sesama peserta dan dana investasi dikelola untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, pengelolaan dana. Dana tabaru dikelola secara transparan oleh perusahaan asuransi dan digunakan untuk pembayaran klaim. Sedangkan dana investasi dikelola sesuai dengan prinsip syariah, hanya diinvestasikan pada sektor-sektor yang halal. Kemudian ada pembayaran klaim. Ketika peserta mengalami musibah atau peristiwa yang tertanggung, klaim dapat diajukan untuk memperoleh manfaat asuransi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis. Pembayaran klaim dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan berdasarkan dana tabaru yang ada. Kelima, distribusi keuntungan. Jika ada keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana, maka keuntungan tersebut dibagi antara peserta dan perusahaan asuransi berdasarkan kesepakatan awal. Sebagian keuntungan akan dibagikan kepada peserta, kemudian sedangkan sebagian lainnya menjadi hak perusahaan sebagai pengelola dana. Jadi ini ada beberapa proses operasional asuransi syariah yang dapat kita pahami. Di sini ada 5 proses untuk operasional asuransi syariah. Oke, lanjut teman-teman, masuk ke keunggulan asuransi syariah. Yang pertama, keunggulan asuransi syariah itu adalah keadilan dan transparansi. Semua transaksi dilakukan secara terbuka dan mengutamakan prinsip keadilan sehingga peserta tidak merasa dirugikan. Kemudian yang kedua, menghindari unsur haram. Asuransi syariah beroperasi tanpa riba, gharar, dan masyir sehingga memberikan rasa aman bagi peserta yang berpegang pada prinsip-prinsip agama. Kemudian partisipasi dalam investasi halal. Dana yang dikelola hanya diinvestasikan pada sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti properti, saham syariah, atau industri halal. Kemudian keamanan dan kepastian. Pengelolaan dana yang dilakukan secara hati-hati dan dengan prinsip sebagai risiko pemberian rasa aman bagi peserta, karena dana yang ada tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan kemaslahatan umat. Inilah beberapa keunggulan asuransi. Oke, lanjut teman-teman. Asuransi syariah juga memiliki tantangan dalam operasionalnya, dan di sini ada beberapa tantangan dalam operasional asuransi syariah. Yang pertama itu ada persaingan dengan asuransi konvensional. Tentu saja, asuransi syariah seringkali berhadapan dengan tantangan kompetisi yang ketat dari perusahaan asuransi konvensional yang memiliki jangkauan pasar lebih luas dan struktur yang lebih mapan. Kemudian, ada keterbatasan produk dan inovasi. Asuransi syariah masih memiliki keterbatasan dalam hal produk dan inovasi jika dibandingkan dengan asuransi konvensional. Hal ini yang terkadang lebih fleksibel dalam menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Kemudian ada kendala regulasi teman-teman. Meskipun telah ada regulasi khusus untuk asuransi syariah, tetapi penerapannya sampai sekarang seringkali menghadapi hambatan terkait interpretasi syariah yang konsisten dan penyusunan kebijakan yang sesuai. Kemudian kurangnya literasi dari khususnya itu literasi syariah di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang konsep dan manfaat asuransi syariah, sehingga hal inilah yang membuat mereka lebih memilih produk asuransi konvensional. Jadi itu tantangannya teman-teman. Oke, baik, kita akan masuk ke studi kasus implementasi asuransi syariah pada peserta individu dan perusahaan. Yang pertama ini adalah contoh studi kasus asuransi syariah untuk peserta individu dalam program kerja kesehatan. Di mana teman-teman contohnya adalah Fatimah adalah seorang ibu rumah tangga yang ingin melindungi dirinya dan keluarganya dari resiko kesehatan, seperti rawat inap atau operasi besar. Setelah memahami konsep asuransi syariah, Fatimah memutuskan untuk bergabung dalam program asuransi kesehatan syariah yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan asuransi syariah di Indonesia.
Dan teman-teman, yang pertama proses yang harus dilalui adalah pendaftaran dan pembayaran premi, di mana Fatimah harus memilih produk asuransi kesehatan syariah dengan premi bulanan sebesar 500.000. Nah, yang akan membantu menanggung biaya pengobatan jika terjadi resiko kesehatan. Premi yang dibayarkan Fatimah akan dikumpulkan dalam dana tabaru yang akan digunakan untuk membantu peserta lainnya yang membutuhkan klaim. Kemudian, proses yang kedua harus pengelolaan dana tabaru. Dana yang dikumpulkan atau yang terkumpul dari premi seluruh peserta, termasuk Fatimah, akan dikelola oleh perusahaan asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah. Dana ini digunakan untuk membayar klaim peserta yang mengalami musibah atau membutuhkan perawatan medis dengan pembagian yang adil dan transparan. Kemudian, pemanfaatan dana. Ketika Fatimah kemudian mengalami suatu kondisi medis yang memerlukan perawatan rumah sakit dengan biaya total Rp 15 juta, Fatimah mengajukan klaim untuk menggunakan dana tabaru yang telah terkumpul. Kemudian langkah yang harus dilakukan Fatimah adalah pembayaran klaim. Setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan, klaim Fatimah disetujui dan perusahaan asuransi syariah mengalokasikan dana dari dana tabaru untuk menutupi biaya rawat inap tersebut. Distribusi keuntungan. Selain itu, perusahaan asuransi syariah juga mengelola dana investasi yang berasal dari dana peserta yang tidak terpakai. Keuntungan dari investasi ini dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Fatimah menerima sebagian keuntungan yang dihasilkan dari investasi dana asuransi, meskipun tidak sebesar klaim yang ia terima. Analisis dari kejadian ini adalah tentang keadilan, bagaimana sistem asuransi syariah memastikan bahwa Fatimah hanya memperoleh klaim berdasarkan kebutuhan tanpa ada unsur spekulasi atau ketidakpastian gharar. Yang kedua adalah prinsip tolong menolong. Ketiga, ada transparansi dan kepastian. Oke teman-teman, masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu asuransi syariah untuk perusahaan, asuransi kecelakaan kerja. Yang pertama, kita bacakan latar belakangnya. PT Barokah Jaya adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi barang-barang elektronik. Untuk melindungi para karyawan dan risiko kecelakaan kerja, perusahaan memutuskan untuk membeli asuransi kecelakaan kerja syariah. Dengan begitu, perusahaan dapat memastikan bahwa biaya pengobatan atau santunan bagi karyawan yang terluka akibat kecelakaan kerja dapat ditanggung. Proses yang pertama adalah sama seperti tadi teman-teman, pendaftaran dan pembayaran resmi menggunakan dana tabaru atau dana pengelolaan. Kemudian pengelolaan dana tabaru sama seperti tadi teman-teman. Klaim kecelakaan kerjanya juga sama seperti tadi, tidak ada yang beda. Cuman bedanya di sini adalah kalau yang ini menggunakan untuk perusahaan, sedangkan yang tadi untuk personal teman-teman. Oke, langkahnya tidak jauh beda teman-teman. Kemudian pembayaran klaim dan santunan sama seperti tadi, distribusi keuntungan dan pembagian hasil investasi. Nah, analisis yang dapat dilakukan adalah tanggung jawab sosial, di mana melalui asuransi syariah, PT Barokah Jaya menunjukkan tanggung jawab sosialnya. Kemudian ada prinsip musyarakah dan tawaruk, dan ada unsur saling tolong menolong teman-teman yang menggunakan dana tabaruk tadi. Oke teman-teman, kesimpulan yang dapat diambil dari operasional asuransi syariah adalah operasional asuransi syariah memiliki keunggulan yang signifikan dalam hal transparansi, keadilan, dan pemenuhan prinsip syariah yang menghindari unsur-unsur haram. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, potensi asuransi syariah untuk berkembang semakin besar, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk yang sesuai dengan prinsip Islam. Untuk itu, penting bagi regulator, perusahaan asuransi, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengembangkan ekosistem asuransi syariah yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Oke, terakhir syukron Bapak. Mohon maaf teman-teman juga jika ada yang menyaksikan. Mohon maaf jikalau presentasi saya banyak salah dan hilapnya, karena sesungguhnya kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi umat banyak gitu. Syukron, saya Sugianto pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.